Halo, aku Arin Alina Visa dari Pendidikan Ekonomi Koperasi A Angkatan 2021. Bagaimana sih jadinya kalau ada mata uang baru yang akan menggantikan US dollar dan euro? Tapi sebelumnya aku akan membahas dulu tentang petrodollar. Kamu tahu nggak sih kalau hari ini US dollar tidak lagi di backup oleh emas, dan setiap negara-negara yang membeli minyak harus menggunakan mata uang US dollar. Tentunya hal ini akan menguntungkan bagi Amerika Serikat karena permintaan permanen atas pasar uang US dollar. Namun, beberapa tahun terakhir petrodolar mengalami tantangan dari negara-negara yang ingin melepaskan ketergantungan mereka dari US dollar atas perdagangan minyak bumi. Nah, mereka mencari alternatif lain nih untuk melakukan perdagangan minyak bumi tersebut. Adapun contohnya diantaranya adalah negara-negara berikut ini. China yang merupakan konsumen minyak bumi terbesar di dunia telah meluncurkan kontrak berjangka minyak bumi yuan pada tahun 2018 yang memungkinkan pembeli dan penjual minyak bumi untuk menggunakan mata uang China sebagai alat pembayaran. Dan yang kedua ada Rusia nih, yang merupakan produsen minyak bumi terbesar di dunia, telah meningkatkan penggunaan rubel dan euro dalam perdagangan minyak bumi dengan negara-negara mitra dagangnya. Dan yang terakhir, ada Iran telah mencoba untuk menghindari penggunaan dolar US dalam perdagangan minyak bumi dengan menggunakan mata uang lokal atau barter dengan negara-negara pembeli minyak bumi. Sekarang muncul gabungan kekuatan dari Rusia dan China yang ingin menyaingi petrodollar. Kamu pernah dengar gak sih apa itu bridge? BRICS adalah aliansi politik dan ekonomi yang terdiri dari 5 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Yang paling gila nih, total gabungan GDP dari negara BRICS ini adalah sekitar 24,73 triliun. Ini berarti BRICS memiliki PDB yang lebih besar dari Amerika Serikat, yaitu dengan total pada tahun 2023 diperkirakan memiliki PDB sebesar 23,76 triliun. Menurut data dari International Monetary Fund (IMF), proyeksi pertumbuhan ekonomi BRICS pada tahun 2023 yaitu India sebesar 6,1% YoY, Tiongkok sebesar 5,2% YoY, Brazil sebesar 2,1 YoY, Rusia 1,5 YoY, dan Afrika Selatan sebesar 0,3% YoY. Dan populasi dunia yang masuk dalam aliansi BRICS ini mencapai 41% dari penduduk bumi. Wow, ini sih hampir separuhnya sih guys ya. Gimana jadinya kalau BRICS hanya menerima pembayaran komoditas yang mereka punya menggunakan mata uang baru? Hal ini pasti membawa dampak yang besar terhadap dolar. Kelompok negara BRICS berencana untuk menciptakan alat pembayaran baru yang tidak bergantung pada US dollar dan euro. Rencana ini telah dipresentasikan pada KTT di Afrika Selatan pada Agustus 2023 kemarin. Menurut sumber dari India Times, Wakil Ketua Duma Negara Rusia Babakov mengatakan bahwa BRICS akan menggunakan mata uang baru dengan komoditas lain seperti emas dan logam tanah jarang atau LTJ. Ia mengeklaim bahwa hal ini akan meningkatkan kemandirian ekonomi dan keamanan nasional negara-negara BRICS. Namun, rencana ini juga mendapat kritik nih dari Kepala Ekonom BCA, yaitu David Sumwal, yang mengatakan bahwa secara teknologi sangat mudah untuk melakukan transaksi dengan mata uang lokal. Ia juga mengingatkan tentang pengalaman buruk di Eropa ketika 5 negara anggota zona euro, yaitu Portugal, Italia, Irlandia, Yunani, dan Spanyol mengalami krisis karena kebijakan fiskal yang tidak sejalan dengan kebijakan moneter. Sumwal berpendapat bahwa penyatuan mata uang akan menjadi lubang hitam untuk negara-negara BRICS sendiri. Ia menilai bahwa negara-negara BRICS memiliki struktur ekonomi yang berbeda-beda dan tidak memiliki mekanisme koordinasi yang efektif. Ia juga menyoroti risiko geopolitik yang dapat mempengaruhi stabilitas mata uang baru. Sumwal menyarankan agar negara-negara BRICS lebih fokus pada kerjasama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan daripada menciptakan mata uang baru yang dapat menimbulkan masalah baru juga.
Ia mengatakan bahwa hal ini akan lebih bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan rakyat. Nah, sekarang berikan pendapat kalian terkait hal tersebut. Apakah kalian pro dengan mata uang baru ini dan apakah kalian kontra dengan mata uang baru ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you next time on my video and bye-bye.